Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspira dimanapun kita balik lagi ke Poin Podcast Inspira. Dan hari ini spesial nih tamunya nih yang ditunggu-tunggu ya. Akhirnya bisa bertemu kembali. Ada Pak Eris, ATSDI, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Gali. Aduh, Sehat. kita luar biasa ya, lama banget ini nggak ketemu ini. Iya, ini ngurusin ASO. Kemarin kan kita baru switch off kan di tanggal 2 November. Tapi Iya, ternyata baru Jabodetabek ya. Jabodetabek, betul. Waduh, jadi memang sekarang lagi ngurusin ASO juga karena belum masif ya secara seluruh Nusantara ternyata Jabodetabek belum ya. dan 200 lebih kota dan kabupaten di Indonesia yang selama ini memang blank spot terestrial. Jadi mereka langsung digital switch on. Waduh. Ini sebetulnya ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat Indonesia mengingat bahwa sekarang kan udah mulai era digital. Iya. Walaupun sebetulnya kita udah ketinggalan banget ya Pak ya. Ketinggalan Bener nggak sih? Iyalah, kita sama Timor Leste paling lambat di dunia ini. Wah, Iya. di dunia ini ya? Iya. Di Asia itu Indonesia Iya, paling terlambat ya? terlambat. Tapi sebetulnya nih kalau misalkan ngomongin masalah terlambat, ini kan memang harus di-push. Iya. Ya. Harus di-push mau nggak mau kita harus berubah dari analog ke digital. Pertanyaannya adalah sebetulnya masyarakat Indonesia ini sudah siap atau belum? Iya, banyak yang menjadikan alasan bahwa masyarakat kita kurang siap. Padahal kalau kita melihat nih perkembangan masyarakat Indonesia ini, Kang Galih ini kan adaptif terhadap teknologi. Ya. Kita tahu dulu ketika mereka ganti ada 2G, 3G, 4G, mereka ganti gadget sendiri tanpa ada sosialisasi loh. Bener. Sedangkan dengan TV digital ini dari analog ke digital, kita hanya cukup STB dan itu bisa dinikmati oleh satu keluarga. Jadi memang masyarakat Indonesia itu dari awal sudah sangat siap kalau berbicara mengenai perkembangan teknologi. Mereka adaptif sekali gitu. Gitu. Ya seharusnya ya. Sebetulnya kalau kita ngomongin pandemi juga kita tidak siap ya untuk menghadapi pandemi. Tapi kita harus siap untuk adaptif. Buktinya kan adaptif. Bisa. Mama sudah mulai paham Zoom kan begitu kan? Mau nggak mau karena dipaksa Pak Mau Eris ya. nggak mau, betul dipaksa. Iya, tapi kalau misalnya tidak dipaksa ya akhirnya kita akan terus tertinggal. Dan ini sebetulnya cukup memalukan karena negara tetangga kita sudah sangat maju dan tinggal kita nih. Tapi sekarang nih untuk penerapan ASO sendiri, yang ternyata tadi kita ngobrol, baru mulai di Jabodetabek. Gimana kira-kira nih dari Jabodetabek sendiri yang sudah diterapkan di tanggal 2 November kemarin ya Pak Eris, itu gimana? Iya, 2 November itu kalau menurut amanat Undang-Undang Cipta Kerja pasal 60A itu kan nasional. Gitu kan. Setelah tahapan-tahapan sebelumnya yang juga agak delay. Maka pada 2 November kemarin Pak Menkominfo dengan Menko Polhukam kan mendeklar analog switch off mulai dari wilayah Jabodetabek dan 200 lebih kabupaten kota yang selama ini blank spot terestrial. Ya. Nah, sisanya ini sedang mulai kita persiapkan mudah-mudahan di bulan November ini, terutama kota-kota besar di luar Jabodetabek seperti Semarang, Surabaya, Bandung, Makassar, dan lain sebagainya. Dan sebentar lagi katanya di Bandung Raya nih bakal ya. Bandung Raya insya Allah. Waduh, Sudah kita sangat siap kok Bandung Raya. Oh, harus kelihatan, Iya, harus udah bisa. sangat siap, betul. Tapi ini Pak Eris sebagai ketua TSDI ya, kita pengen tahu juga ternyata kalau kita ngomongin ASO ini ternyata ada yang pro dan kontra. Ya. Ya, tapi sebetulnya dari penerapan ASO yang sudah dilaksanakan pada tanggal 2 November kemarin, ini tantangan-tantangan yang dihadapi apa nih kira-kira? Tantangan buat siapa? Buat industri, buat masyarakat, buat... Untuk secara keseluruhan. Iya, kalau buat pemerintah ini tantangannya harus lebih memasifkan mengenai masalah sosialisasi. Nah, kemudian buat industri dan masyarakat itu memang industri dan masyarakat sebenarnya sudah siap. Seluruh infrastruktur pemegang MUK juga sudah dibangun, kemudian seluruh televisi analog juga sudah melakukan siaran simulcast, siaran analog dan digital secara berbarengan gitu kan. Apalagi yang TV-TV yang lahir dari rahim digital itu kan sudah switch on gitu kan. Jadi tantangan yang paling besar adalah bagaimana agar tahapan-tahapan ini bisa berjalan dengan baik gitu kan. Jadi komitmen saja terhadap apa yang sudah ditetapkan begitu. Kekurangan-kekurangannya apa nih kira-kira yang sudah dijalani sementara ini? Catatan terakhir dari ATSDI kepada pemerintah ya tentang sosialisasi. Yang lebih dilakukan secara masif gitu kan. Kang Galih sendiri kan pernah beberapa kali kan di titik-titik
event of air, sosialisasi kan, saya lihat. Memang ini kurang masif gitu kan, dan mudah-mudahan dalam kurun waktu yang sangat singkat ini pemerintah bisa melakukan lebih masif lagi. Ya karena memang beberapa kali di off air itu langsung kita touching dengan masyarakat yang ternyata masih banyak yang belum paham mengenai bagaimana penerapan dari ASO ini sendiri. Bahkan ibu-ibu rumah tangga yang biasanya katanya ini kemana kok pada hilang katanya ya. Padahal ternyata ada ibu-ibu yang lebih paham melek teknologi. Dengan hadirnya TV digital, ini banyak kemungkinan besar yang mereka dapatkan, keuntungan-keuntungan. Di antaranya mungkin ya tampilannya lebih jernih, terus juga suaranya lebih enak didengar, dan digitalisasi Indonesia sudah terteknologikan. Betul. Dan nah ini benar nih yang namanya sosialisasi sudah sejauh mana dilakukan oleh pemerintah kira-kira nih Pak Haris? Ya selama 1 tahun terakhir ini pemerintah melakukan sosialisasi menggunakan berbagai macam varian saluran komunikasi, bisa televisi sendiri, platform digital itu digunakan oleh pemerintah. Memang karena waktu itu sedang pandemi COVID jadi agak terbatas secara off air gitu kan. Baru kemarin-kemarin kan kita hadir langsung di tengah masyarakat. Ya sekarang pun juga kebanyakan webinar dan lain sebagainya. Saya memang sudah memberikan catatan kepada pemerintah agar proses sosialisasi ini tidak melulu dalam tanda kutip dilakukan secara webinar, tapi betul turun ke lapangan untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat seperti bagaimana cara memasang STB dan lain sebagainya. Bahkan masyarakat sendiri khususnya di kota-kota besar sebenarnya Kang Gali, mereka TV-nya sudah TV digital, hanya nggak paham tentang searching otomatis programnya gitu. Dan untuk setting-setting si STB ini juga mereka belum bisa paham ya. Iya betul, padahal sangat simpel kan. Betul, tinggal beli aja katanya. Tapi ini jadi masalah juga sekarang nih. Ada orang-orang yang memiliki kepentingan yang kurang baik ketika dibilang Ibu, Bapak, gampang sekarang mah yang belum digital TV-nya tinggal beli aja STB. Sekarang nih informasi yang didapatkan ketika STB yang harus dimiliki nih oleh orang-orang untuk bisa menikmati TV digital, harganya Pak Eri sekarang normal aja kok harganya. Ada yang bandel-bandel kayak gitu gimana kira-kira nih peran pemerintah? Itu kan nih? Marketplace kan. Di marketplace memang banyak yang agak naik, tapi sebenarnya 40 provider vendor STB itu harganya sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah 150 sampai 200 gitu kan. Ya wajar lah Kang Galih ketika banyak permintaan, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini gitu kan. Bahkan juga ada beberapa penipuan gitu kan, dia beli STB hasilnya di dalamnya itu juga banyak gitu. Tapi sebenarnya dari pemerintah sudah ada standar harga sudah ada standar harga dan sudah minta kepada asosiasi pengusaha STB ini untuk ini over capacity. Jadi ketika masyarakat mengatakan bahwa STB hilang di peredaran sebenarnya sudah over capacity. Ini yang ngeri nih ya, ketika ada permintaan besar suka ada oknum-oknum yang satu harga dinaikkan. Orang Indonesia begitu kan. Suka cari peluang. Iya, dulu minyak kan gitu. Minyak dia ditimbun gitu ya. Ini STB ditimbun, coba bayangkan ini. Ini gimana nih mengantisipasi ya pemerintah untuk bisa mengatasi orang-orang yang bandel seperti itu. Ya ini harus ada ketegasan dari pemerintah gitu kan. Mudah-mudahan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu bisa menertibkan ini semua lah. Gitu kan. Karena kita tahu juga nih Pak Haris, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membeli ya STB yang harganya 150 sampai 200 ribuan. Kemampuan orang berbeda-beda. Nah, ini juga kan ada bantuan khusus ya dari pemerintah. Ini kira-kira sudah sampai mana nih Pak Haris? Ya, pemerintah menetapkan hampir 6,7 juta STB yang harus dibagikan secara gratis di seluruh Indonesia. Ini catatan dari DTKS dan Kementerian Sosial. Nah sekarang ya sudah didistribusikan itu memang baru sekitar 5%-an Kang Galih. Gitu. Kendalanya apa Pak Haris? Kalau dari pemerintah, bantuan pemerintah sudah hampir 98% sudah didistribusikan. Hanya para pemegang multiplexing ini secara bertahap masih terus melakukan proses ini. Memang ketika kita diskusi kendalanya mengenai masalah data. Jadi ada si A ternyata setelah dicek
dia sudah punya mobil 2 gitu kan. Sudah punya TV-nya udah bagus, masa dikasih STB gitu Ini kan. kayak kasus BLT ya. Memang karena datanya bersumber dari yang sama begitu kan. Iya, Memang iya. dari awal saya selalu bilang ini pakai data mana, data Kementerian Sosial atau Iya, data mana gitu kan. Terakhir katanya mau pakai data dari Kementerian Dalam Negeri gitu Iya. kan. Tapi lagi-lagi ya sama ketika dikasihkan ini orangnya sudah meninggal gitu kan. Jadi sedangkan pemegang multiplexing itu kan harus mendistribusikan sesuai dengan nama yang tertera gitu kan. Misalkan pemegang multiplexing TV A ini namanya gitu. Itu kan harus terdistribusi dengan baik. Ketika alamatnya salah atau pas ceknya mereka sudah punya TV yang lebih bagus gitu kan, itu nggak bisa. Berarti kan ini dibutuhkan koordinasi yang baik ya dari pusat nih sampai ke RT RW-nya berarti ya Pak Aris ya. Ya, saya selalu bilang bahwa urusan penyiaran ini kan urusan nasional, urusan pusat. Kewenangan daerah tidak ada. Tapi saya minta kepada pemerintah pusat untuk melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini Diskominfo sampai ke kabupaten kota, bahkan sampai ke desa-desa gitu kan, kepala desa itu dilibatkan. Hanya lagi-lagi ini catatan, mereka baru dilibatkan sosialisasi ASO ini dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi kebanyakan kepala desa dan lain sebagainya itu ya masih terus belum paham gitu terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini kan. Sedangkan masyarakat itu sendiri kan protesnya bukan ke pemerintah pusat, Iya, tapi ke daerah. kepala desa, ke daerah, ke Iya. bupati, ke wali kota kan. Kenapa saya belum dapat Kenapa katanya saya gitu ya? belum dapat Iya, gitu iya. kan. Padahal TV-nya sudah digital ya. Nah ini unik. Di lapangan tuh gini Pak Aris, jadi unik banget. Bapak kenapa saya nggak dapat STB Pak? Iya. Pas dilihat handphonenya mahal. Iya betul. Nah, itu karena mungkin mereka belum paham. Mungkin yang mereka tangkap adalah bahwa STB ini, set box ini adalah semua orang dapat gitu. Padahal tidak, ada orang-orang tertentu kan. Betul, betul. Nah ini yang memang harus jadi perhatian juga ya Nah, ini untuk pemerintah. anehnya orang Indonesia gitu kan. Yang untung wae. Yang untung wae handphonenya mahal, mobil ada gitu kan, rumah oke, STB harga 150 minta gitu. Iya, padahal kalau kita ngomongin handphone, itu kan pulsa sendiri dalam per bulan untuk kuota kita habis berapa Pak? Iya. Dan ada yang unik gitu kan, kemarin kan ada pro dan kontra nih, analog switch off gitu. Ada masyarakat yang protes, kenapa TV analog kita dimatikan dan sebagainya. Namanya netizen Indonesia kan pinter. Di dindingnya itu ada wifi. Wifi aja 300.000 masa STB nggak mau gitu kan. Ini lucu sebetulnya, lucu. Lucu gitu kan. Iya. Lucu. Ini ada yang menarik lagi nih Pak Aris. Kemarin itu ramai ada statement dari salah satu pemilik perusahaan dari TV swasta yang sangat menolak namanya ASO. Gimana nih tanggapannya Pak Aris? Ya, kalau kita sih berpikir ketika ada kebijakan kan Gali itu pasti ada yang pro dan kontra gitu kan. Itu kita sudah sepakat lah. Nah, mungkin ada hal-hal yang mereka pertanyakan. Kalau nggak salah kan sudah tersiar di beberapa media online kan 7 hal yang dipertanyakan oleh mereka dan sebenarnya sudah dijawab tuntas oleh Menko Polhukam. Iya. Dan mereka pun juga sudah mulai kok, hanya beda 24 jam gitu kan. Dan hari ini juga sudah aman lah, sudah aman. Wajar lah itu supaya ada gimmick lah gitu kan. Tapi ini sedikit bocoran, saya Ya. kali dapat informasi sebetulnya ya orang-orang tertentu ini mereka sangat setuju, belum setuju dan bahkan tidak setuju dari jauh-jauh hari sebelum ASO ini diputuskan. Dan itu yang sebetulnya salah satu bukan penghambat ya, tapi akhirnya ASO bisa terlaksana di Mungkin tanggal 2 masalah ini. waktu yang mereka pertanyakan, karena kalau sering kita diskusi bahwa bagi mereka digital itu sebuah keniscayaan kan kali, mau nggak mau gitu kan, tapi masalah waktu saja. Harus lebih paham dong harusnya gitu. Iya, betul. Ini harus berkaitan soalnya Pak Aris ya, Iya. dari ketinggalan kita secara teknologi ya kan. Tapi ternyata di sini juga ada kebutuhan-kebutuhan harus terpenuhi. Dan makanya ini peran pemerintah yang harus menghubungkan ini ya. Betul. Agar bisa selaras dan Sebenarnya ini bersinergi. ketegasan pemerintah karena frekuensi analog itu kan sudah dipakai hampir 60 tahun kan. Frekuensi 70 ini sudah digunakan oleh TV analog selama 60 tahun. Sedangkan frekuensi 700 MHz ini kan golden frekuensi emas. ITU mengatakan bahwa golden frekuensi itu di negara-negara lain bukan hanya untuk broadcasting saja, tapi untuk yang lainnya. Ya. Early warning system, kemudian
percepatan internet dan lain sebagainya di Indonesia selama 60 tahun hanya untuk itu saja. Satu TV analog kan untuk satu TV. Kalau dengan digital satu frekuensi untuk 8 channel, 8 televisi kan lebih efisien. Nah, ini banyak keuntungan-keuntungan sebetulnya dengan digital. Pak Aris, coba kasih tahu juga nih, mungkin buat masyarakat luas, khususnya buat Sobat Inspira yang belum paham, apa keuntungan ketika kita beralih ke digital? Bagi masyarakat, mereka mendapatkan tayangan yang lebih bersih. Kenapa bersih? Karena ini teknologi sudah digital. Industri tidak menggunakan lagi sendiri-sendiri pemancarnya. Kalau dulu kan pakai tiang gitu ya. Gitu udah kan. Ini belum udah cekas belum cekas. TV A cekas mau ke TV B muter lagi gitu kan. Ini sudah selesai. Suaranya juga jernih, kemudian canggih teknologinya. Maksudnya canggih teknologinya ini kalau ada early warning system nanti, kemudian juga beragam channel dan lain sebagainya. Kang Gali di Bandung saja ini sudah bisa 40 channel secara free dan itu lebih banyak dari TV analog yang sebelumnya. Iya, lebih banyak dari TV analog. Lebih variatif dan lebih ini juga variatif. Dan ini membuka peluang khususnya untuk para konten kreator, benar nggak Pak? Boston Consulting mengungkap penelitian di tahun 2015 itu akan muncul hampir 185.000 lapangan pekerjaan baru. Salah satunya konten kreator. 150.000 lapangan pekerjaan baru. Wow. Kemudian potensi pajaknya pun 77 triliun, pendapatan domestik brutonya 450 triliun lebih bagi negara kita. Ekonomi kreatif akan jalan. Lalu kenapa masih ada orang yang tidak setuju? Ya kan banyak orang yang nyaman dengan zonanya. Kalau udah nyaman nih. Iya kan susah juga kan kita gitu. Suruh pindah kan juga susah. Sudah nyaman dengan ini meskipun bocor di mana-mana kan begitu. Benar, setuju banget. Jadi memang ada beberapa orang yang memang ketika sudah nyaman dia tidak mau beralih. Bukan masalah tidak paham sebetulnya. Sangat paham, sangat paham. Makanya aneh kalau ada perusahaan besar ya TV swasta ya, dia sangat mengerti bagaimana dunia pertelevisian tapi tidak mau gitu untuk berubah. Iya. Dulu TV itu juga menggunakan STB loh. Dulu ketika TVRI bener. Benar menggunakan STB gitu kan. Ya udahlah itu. Oke. Paris, ini dengan adanya ini kita ngomongin lelang frekuensi nih Paris ya. Gitu. Bener nggak sih nantinya akan dialihkan ke layanan internet kayak 5G? Salah satunya itu Kang Gali. Salah satunya itu tadi saya bilang 700 MHz ini golden frekuensi emas. Indonesia hari ini bicara internet Kang Gali itu paling lelet di kawasan Asia Pasifik. Gitu karena kita belum menggunakan frekuensi ini. 5G, 4G itu juga masih belum merata gitu, apalagi bicara tentang 5G gitu kan. Nah, 700 MHz ini sisanya hampir 128 MHz ini dari frekuensi 700 ini memang akan digunakan untuk menambah pita lebar internet di Indonesia. Internet Indonesia akan lebih cepat. Konon di basement pun juga akan lancar nantinya. Karena ini frekuensi emas. Makanya kita kalah dengan negara-negara besar kayak yang di Asia khususnya Jepang, Korea. Terakhir ke Korea, Pak Aris. Jangan ke Korea, kemarin ke Mandalika itu kita udah coba menggunakan frekuensi ini, aman. Ketika ada motor GP, prosesi G20 kemarin juga udah aman. Seharusnya ya. Dan Indonesia sudah bisa melakukan itu sebetulnya. Ya, tahun depan akan dilelang frekuensi itu. Siap-siap berarti nih. Jadi handphonenya sudah mantap lah. Ya kan sekarang juga handphone di mana-mana di pasaran sudah ada yang 5G. Iya betul, hanya sinyalnya. Masih dipakai TV analog. Hai. Ini nih, aduh. Jadi memang Kak Gali, analog switch off itu bukan soal alih teknologi. Itu hanya gampang dari TV analog ke TV digital. Gampang lah itu, Maya. Bagi industri juga gampang. Tapi pemerintah punya niat yang tulus, niat yang baik agar frekuensi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang jauh lebih luas. Karena frekuensi ini kan terbatas. Jadi seperti internet dipercepat, early warning system, kita negara bencana. Pak Presiden mengatakan bahwa Indonesia itu negara bencana. Jadi ketika early warning system ini digital sudah oke, ketika ada bencana itu ada early warning system langsung masuk ke broadcast. Gitu. Dan itu akan mempermudah kita untuk mengantisipasi ya. Betul, mengantisipasi. Aduh banyak banget sih sebetulnya kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan dari digital, dari ASO ini. Tapi sekali lagi nih, mau nggak mau kita harus siap ya Pak Haris ya. Jangan sampai kita ketinggalan, malu atuh Pak Haris ya, kita udah ketinggalan jauh gitu.
Nah, ini Malu tinggal negara besar kan. negara besar dari Sabang sampai Merauke. Iya. Kalau kita lihat Indonesia juga sudah ditatap dunia, mengingat kemarin juga ada G20, ya kan? 20 negara yang tergabung di sana, harusnya kita berbangga hati. Dan hari kedua G20 itu setelah sesi siang membahas apa transformasi digital. Apa isinya? Ya, salah satunya percepatan proses transformasi digital. Tanggapannya bagaimana? Sepakat mereka. Indonesia harus, gitu kan. Indonesia harus. Bahkan siapa itu Elon Musk mengatakan Indonesia itu punya potensi besar tentang transformasi digital ini. Oke. Jadi Kang Gali, ketika kita bicara transformasi digital, bicara UMKM, go digital dan sebagainya, kan basicnya internet. Ya. Nah, internetnya kecepatannya masih dipakai nih 700 MHz ini oleh TV analog. Makanya saya selalu bilang, saya tidak hanya berjuang untuk memindahkan analog ke digital, tapi saya ingin berjuang bagaimana ribuan jutaan UMKM bisa go digital menggunakan internet yang cepat. Gitu. Lucu sebetulnya. Selamat berjuang ini Pak Aris ya. Insya Allah. Insya Allah. Tapi ini klise sih sebetulnya. Sebetulnya apa harapan dari ATSD sendiri ya, dari Pak Aris dengan perpindahan dari switch off-nya analog ke digital? Saya dan teman-teman selalu mengatakan bahwa analog switch off ini tadi lagi-lagi bukan soal alih teknologi, Kang Galih, tapi banyak manfaatnya bagi masyarakat. Kalau hanya alih teknologi sangat gampang, sangat kecil gitu, tapi manfaatnya bagi masyarakat tadi penciptaan lapangan pekerjaan. Di saat hari ini beberapa platform juga sudah melakukan proses PHK besar-besaran. Ya, Gitu ngeri kan. itu ngeri. Betul. Maka kita akan hadirkan content-planner. Banyak TV yang hari ini juga tidak bisa mensupport konten secara total 24 jam. Mereka butuh pihak ketiga. Jadi seperti tadi Kang Galih bilang, industri-industri kreatif, PH-PH akan banyak bermunculan. Itu kan potensi yang sangat besar. Sejauh ini kolaborasi yang sudah dilakukan itu dengan pihak-pihak mana saja Pak Aris? Ya, kita dengan kampus juga sudah, kemudian dengan beberapa industri kreatif juga kita melakukan proses matching supaya antara industri dengan pelaku industri kreatif ini bisa melakukan proses kerjasama. Jadi itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Hasil Rakornas ATSDI tahun ini memang kita akan mencoba B2B, business to business. Karena tidak semua, bahkan jangankan TV-TV yang newcomer, TV-TV besar pun juga tidak bisa memenuhi kebutuhan konten siaran untuk 24 jam. Mereka masih bekerja sama dengan pihak ketiga. Responnya sendiri bagaimana nih ketika turun ke lapangan? Mereka sangat senang gitu kan. Mereka sangat senang, bahkan ini geliat ekonomi kreatif khususnya konten-konten planner mulai bangkit kembali. Iya. Sekarang itu sudah menjadi hal yang umum ketika kita mendengarkan bahwa kalau saya sudah jarang nonton TV katanya Pak Aris. Termasuk mungkin Galih juga sendiri ya. Pak Aris juga mungkin ya. Iya, Nielsen mengatakan memang pertumbuhan orang nonton TV, menonton platform digital kan lebih banyak nih. Betul. Tapi jangan lupa Kang Galih, bahwa ketika mereka nonton YouTube, nonton ini itu serpihan dari konten-konten di TV. Iya, Karena jadi diambil. jadi sebenarnya nonton TV sebenarnya kita tuh, tapi banyak masyarakat Indonesia mengurangi nonton TV ya karena secara fisik saja, TV yang gede itu. Tapi mereka kan bisa dari gadget sekarang. Dan sebetulnya kita nonton TV. Nonton TV. Masih 80% pemirsa Indonesia itu senang dengan televisi. Masih ada ya. Masih. Lagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu apalagi. Sinetron. Ada pesan untuk ibu-ibu Pak Aris? Ya. Yang biasanya kalau di lapangan nih paling banyak. Saya pikir mama itu kan sudah luar biasa gitu Iya, kan. iya. Insya Allah lah bisa beradaptasi dengan ini semua. Karena kan peran yang paling besar sebetulnya untuk dunia televisi adalah ibu-ibu biasanya yang betul. paling banyak nonton, apalagi sinetron-sinetron yang masih dinikmati oleh orang-orang. Kalau anak-anak muda mah sekarang udah banyak ke gadget. Iya, jangan lupa sekarang kan Piala Dunia sedang berlangsung kan. Wah, Gitu dukung apa Pak? kan. Apa? Dukung mana? Tadinya mendukung Indonesia. Insya Allah nanti ya, Iya. tonton berikutnya lah Indonesia. Betul. Amin, mudah-mudahan. Amin. Pak Aris, terima kasih banget ini Terima kasih, Kang ngobrol-ngobrol Galih, di sini ya. waktunya. Sehat selalu, mudah-mudahan ini Indonesia benar-benar bisa melek teknologi. Amin. Mudah-mudahan orang Indonesia bukan hanya sekedar paham, Iya. tapi juga mau terdorong dengan niat dan itikat yang baik agar Indonesia bisa dilihat oleh mata dunia adalah negara yang benar-benar bukan saja berkembang tapi maju gitu. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Kang Galih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber yang sangat luar biasa. Masih di Point Podcast Inspira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.